Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Saudari Ari, serta teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sasabila Alfirahmatin yang akan bertindak sebagai moderator. Hadirin yang berbahagia, Sidoarjo ini bukan sekedar kota penyangga Surabaya atau kota industri. Di bawah tanah yang kita pijak saat ini, pernah berdiri pusat yang megah dan pusat perdagangan di era kerajaan dan kolonial. Hari ini kita akan membedah kembali narasi tersebut dalam acara seminar sejarah dengan tema Menyusuri Jejak Jenggala, Menggali Identitas dan Kejayaan Masa Lalu Sidoarjo. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Saudari Ari. Beliau merupakan seorang sejarawan dan akademisi yang banyak meneliti tentang sejarah lokal, khususnya Sidoarjo. Nah, beliau akan memandu kita memahami bagaimana transformasi Sidoarjo dari masa kerajaan, masa kolonial, yang masih bernama Sidokare hingga menjadi kabupaten yang kita kenal sekarang, yaitu Sidoarjo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Saudari Ari untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada seminar kali ini dengan tema Menyusuri Jejak Jenggala, Menggali Identitas dan Kejayaan Masa Lalu Sidoarjo. Sahabat historian yang saya hormati, jika kita menelusuri sejarah Sidoarjo, kita akan menemukan bahwa wilayah ini memiliki akar yang kuat sejak masa Airlangga, ketika kerajaan dibagi menjadi dua dan melahirkan Kerajaan Jenggala. Nah, kawasan ini kemudian berkembang sebagai jalur perdagangan penting yang didukung oleh aliran sungai dan kedekatannya dengan pesisir. Nah, memasuki masa kerajaan Majapahit, peran Sidoarjo semakin kuat sebagai bagian dari jaringan ekonomi dan budaya. Nah, hal ini diperkuat oleh keberadaan situs-situs bersejarah seperti Candi Pari yang menjadi bukti nyata kejayaan masa lalu tersebut. Selanjutnya, memasuki masa kolonial, wilayah ini dikenal dengan nama Sidokare. Perubahan nama menjadi Sidoarjo terjadi pada abad ke-19 yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga syarat makna filosofis. Nah, kata Sido berarti menjadi dan Arjo berarti mulia atau makmur. Nah, nama ini mencerminkan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera di masa depan. Dengan demikian, Sidoarjo yang kita kenal hari ini merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang yang membentuk identitas masyarakatnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ari atas penyampaian materi yang sangat jelas dan menarik ini. Satu hal menarik yang tadi disampaikan adalah bahwa nama Sidoarjo ini memiliki makna doa yang mendalam, yaitu Sido artinya menjadi dan Arjo itu mulia atau makmur. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nama Sidoarjo ini memiliki arti doa untuk menjadi kota yang mulia atau makmur. Memasuki sesi tanya jawab bagi para audiens yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Karena saya yakin bahwa sahabat historian ini memiliki banyak pertanyaan, mungkin terkait misterinya, cerita kepahlawanannya, atau bagaimana kita bisa melestarikan peninggalan Jenggala di tengah modernisasi kota saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vilo dari Prodi Sejarah 23, ingin bertanya. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan antara sejarah dan legenda seperti dalam kisah Sarip Tambaoso? Sudah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi?
Nah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, langsung bisa dijawab oleh pemateri kita kepada Saudari Ari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Dalam kajian sejarah, kita membedakan antara fakta historis dan folklore. Fakta historis biasanya didukung oleh sumber tertulis, artefak, atau bukti arkeologis. Nah, sementara itu, kisah seperti Sarip Tambah Oso lebih banyak berkembang melalui tradisi lisan. Namun, bukan berarti tidak penting. Justru legenda seperti ini mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat, seperti keberanian dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Jadi, pendekatannya bukan dipertentangkan, tetapi dipahami sebagai dua sumber pengetahuan yang berbeda. Satu bersifat faktual, satu lagi bersifat kultural. Apakah jawaban sudah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sahabat historian yang berbahagia, sebagai kesimpulan, mengenal sejarah lokal Sidoarjo adalah cara terbaik bagi kita untuk mencintai tanah kelahiran ini. Sebagai kata pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh hadirin. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua. Saya, Salsabila Alfirahmatin, selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.